Halo semuanya, selamat datang di analisis pasar harian khusus kripto. Memasuki pertengahan bulan April 2026, kondisi market kita sedang berada di fase yang cukup dinamis. Pergerakan harga terlihat mencoba mencari pijakan baru di tengah sentimen kebijakan moneter global yang terus membayangi. Bagaimana respon pasar terhadap tantangan ini dan kemana arah langkah besar selanjutnya? Mari kita kupas tuntas kondisinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, perlu diingat bahwa seluruh konten ini bersifat edukasi dan analisis objektif, bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto tertentu. Pasar kripto memiliki resiko yang tinggi, jadi pastikan kawan-kawan selalu melakukan riset mandiri atau do your own research sebelum mengambil keputusan apapun. Melihat kalender ekonomi baru-baru ini, fokus utama tertuju pada rilis inflasi Amerika Serikat yang memicu banyak diskusi. Data inflasi konsumen atau CPI bulan lalu telah keluar, dan dampaknya ke pasar kripto cukup signifikan. Selain itu, catatan rapat FOMC minggu lalu masih meninggalkan sisa efek bagi para pelaku pasar yang mencermati kebijakan suku bunga jangka panjang. Kita harus tetap waspada, karena data ekonomi seperti ini seringkali memicu volatilitas mendadak. Kabar makro pertama datang dari Federal Reserve yang memberi sinyal kemungkinan kenaikan suku bunga lagi di pertemuan mendatang. Kebijakan ini diambil untuk menekan laju inflasi yang masih keras. Tentu saja, lingkungan suku bunga yang tinggi biasanya kurang bersahabat bagi aset berisiko seperti Bitcoin, karena aliran modal cenderung kembali ke instrumen yang lebih aman. Tidak hanya Amerika, Bank Sentral Eropa juga telah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Ini menunjukkan tren global yang seragam, yaitu pengetatan moneter di berbagai wilayah besar. Langkah ini menegaskan bahwa kita sedang berada dalam lingkungan yang sangat berhati-hati terhadap aset spekulatif. Di sisi lain, Jepang justru mengambil langkah berbeda dengan meluncurkan stimulus fiskal baru untuk mendukung ekonomi mereka. Meski tujuannya baik untuk menjaga pertumbuhan, kenaikan utang publik bisa menjadi perhatian baru. Dampaknya terhadap kripto masih bersifat ambigu, namun menunjukkan adanya arus modal yang terus berupaya mencari keseimbangan baru. Indeks Fear and Greed saat ini berada di angka 49, yang berarti pasar berada di zona netral. Setelah sempat terjebak di zona ketakutan selama sebulan terakhir, angka ini menunjukkan bahwa para partisipan pasar mulai lebih tenang, namun tetap sangat berhati-hati dalam menentukan posisi mereka. Mengenai indikator Pi Cycle Top, saat ini harga Bitcoin masih berada jauh di bawah garis rata-rata tersebut. Kita bisa melihat garis rata-rata 110 hari berada cukup jauh dari rata-rata 350 hari. Ini adalah tanda bahwa kita masih belum mencapai puncak euforia dalam siklus kali ini secara teknikal. Selanjutnya, Puel multiple kita tercatat di angka 0,75. Angka ini seringkali menandai fase di mana tekanan jual dari para penambang mulai mereda. Secara historis, saat berada di level ini, pasar cenderung berada dalam tahap akumulasi daripada distribusi masif. Kita memantau sekitar 30 indikator siklus pasar untuk mendapatkan gambaran utuh. Saat ini, mayoritas indikator, termasuk MVRV Z-Score dan ARHA 999, belum memberikan sinyal peringatan bahwa puncak siklus sudah dekat. Semua data ini mengindikasikan bahwa market masih dalam fase yang wajar dan belum melewati fase panas yang beresiko tinggi. Sekali lagi diingatkan bahwa semua pembahasan tadi semata-mata untuk tujuan edukasi dan analisa pasar. Kripto adalah aset dengan risiko tinggi. Selalu jaga manajemen risiko kawan-kawan dengan baik dan jangan pernah menggunakan dana yang tidak siap untuk hilang. Sampai jumpa di analisis selanjutnya.